Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup, roti yang dari surga. Barang siapa yang makan roti ini, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang makan roti ini, dia tidak akan mati. Barang siapa yang makan roti ini, dia akan mempunyai hidup yang kekal." Kata-kata itu diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Apa artinya makan roti hidup? Injil Yohanes dimulai dengan mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa. Salah satu yang terbesar barangkali. Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka lapar dengan modal hanya 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Lebih dari 5.000 orang boleh makan kenyang dan dipuaskan. Orang-orang itu takjub, orang-orang itu kagum, orang-orang itu mengeluh-ngeluhkan dan mengejar-ngejar Tuhan Yesus. Bayangkan, hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. Ada lebih dari 5.000 orang, bukan cuma kenyang, tapi dipuaskan. Tapi juga ada sebagian besar dari mereka yang berpikir oportunis. Kata mereka, enak juga ikut Tuhan Yesus ya. Tanpa bekerja, tanpa mengeluarkan keringat, tanpa capek-capek, tanpa membanting tulang. Instantly ada roti dan ikan yang lezat, yang nikmat, yang memuaskan tubuh jasmani kita. Sebetulnya kisah 2000 tahun yang lalu itu juga menggambarkan barangkali kebanyakan di antara kita. Bukankah banyak orang mengikut Tuhan Yesus sebetulnya karena mengejar berkat-Nya? Bukankah banyak orang mengikut Tuhan Yesus sebetulnya karena rindu dan haus untuk menyaksikan mujizat-mujizat-Nya? Bukankah banyak orang mengikut Tuhan Yesus karena ingin diberkati rumah tangganya, ingin berhasil usahanya, ingin sukses studinya? Barangkali motif-motif seperti itu bukanlah motif yang salah. Boleh saja. Tetapi makan roti hidup itu jauh lebih dalam artinya daripada itu. Di dalam ayat yang ke-36, satu-satunya ayat yang saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengatakan begini, "Meskipun kamu sekalian sudah melihat aku, tapi kamu menolak untuk percaya kepadaku." Sekali lagi ya, walaupun, meskipun, sungguh pun kamu sudah menyaksikan aku, sudah melihat aku, tapi kamu menolak untuk percaya kepadaku. Itu dikatakan Yesus kepada orang banyak itu, yaitu mereka yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat, mengenyangkan perut mereka. Mereka bukan hanya menyaksikan, mereka mengalami sendiri. Perut yang tadinya kosong sekarang kenyang dan dipuaskan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ternyata walaupun kau melihat, walaupun kau menyaksikan, walaupun kau menerima berkat-Ku, ternyata engkau tetap menolak untuk percaya kepadaku. Kalau begitu, makan roti hidup artinya percaya kepada Tuhan Yesus dengan penuh. Percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma cari berkat Tuhan. Bukan cuma cari kesembuhan. Bukan cuma cari keberhasilan. Bukan cuma cari kebahagiaan. Tapi sebuah komitmen untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak peduli seberapa banyak engkau pernah menyaksikan mujizat Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak engkau pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, engkau belum makan roti hidup itu. Dan Tuhan akan berkata keras kepada engkau. Seperti Dia berkata keras kepada orang banyak itu. Engkau telah melihat aku, menyaksikan aku, menikmati berkat-Ku. Tapi engkau menolak untuk percaya kepadaku. Luar biasa firman ini. Dan Tuhan begitu tegas, keras mengatakan kepada orang banyak ini. Ada hal praktis yang saya ingin sharingkan mengenai roti hidup. Ya. Yang pertama, roti itu
adalah benda mati. Kita bisa beli roti di toko, di supermarket. Sampai di rumah kita bisa simpan rotinya di kulkas. Kalau ada tamu, kita bisa ambil roti dari kulkas, kita sajikan di atas meja. Lalu kita persilahkan dan kita makan rotinya, mengenyangkan tubuh kita. Roti tidak bisa protes, roti tidak bisa mengeluh, karena dia benda mati. Tapi Yesus mengatakan, aku bukan roti mati. Aku adalah roti hidup. Bukan cuma hidup, aku datang dari surga. Dia adalah anak Allah yang hidup. Bukan hanya hidup dan datang dari surga, dia berkuasa memberikan kehidupan, dan bukan hanya kehidupan yang sementara, tapi kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Itu makan roti hidup. Percaya. Kalau kita percaya kepada dia, roti hidup yang datang dari surga diutus Bapaknya, anak Allah yang berkuasa memberikan kehidupan kekal, maka kita tidak akan mati lagi. Luar biasa janji firman Tuhan ini. Yang kedua, orang makan roti tidak setahun sekali. Orang makan roti tidak sebulan sekali. Orang makan roti tidak seminggu sekali dan tidak sehari sekali. Kadang-kadang satu hari orang makan 2-3 kali roti, kecuali puasa, ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi roti, siang hari lapar. Makan roti siang, malam hari lapar. Makan roti malam, besoknya lapar. Makan roti. Percaya kepada Tuhan Yesus bukan sebuah keputusan yang kita lakukan setahun sekali, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali, atau berapa, 1 hari sekali, bukan. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah sebuah keputusan dan sebuah komitmen yang sifatnya continuous. Ya, jadi bukan hanya pada saat dibaptis mengatakan aku mau percaya dan mengikut Tuhan Yesus, lalu setelah itu hidupnya porak-poranda. Bukan hanya ketika bertobat kemudian menangis dan mengatakan aku akan meninggalkan hidupku yang lama dan ikut Tuhan Yesus, tapi kemudian beberapa bulan kemudian lupakan semua janji-janjinya. Itu bukan percaya kepada Tuhan Yesus. Makan roti hidup adalah sebuah komitmen untuk percaya kepada Dia, untuk taat kepada Dia, untuk bergantung kepada Dia, continuously. Bukan hanya setiap hari, bukan hanya setiap jam, tapi setiap detik, bahkan di setiap jengkal langkah kehidupan kita. Dari setiap kata-kata yang diucapkan, setiap keputusan yang diambil, setiap tindakan yang dilakukan, make sure itu adalah buah dari komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Continuously, setiap saat, setiap langkah. Yang ketiga, bagi orang Yahudi, roti itu makanan pokok. Bahkan di antara makanan pokok, roti itu yang paling pokok, yang terpokok di antara yang pokok. Artinya apa? Roti itu adalah makanan yang penting dan utama bagi orang-orang Yahudi. Percaya kepada Yesus itu bukan aktivitas tambahan. Percaya kepada Yesus itu bukan selingan. Percaya kepada Yesus itu bukan, oh aku punya sisa waktu, setelah bekerja, cari duit, setelah acara dengan keluarga, masih ada sisa waktu, ayo percaya Yesus deh. Bukan. Yesus bukan pemain cadangan. Kalau kita mau percaya dan mengikut Tuhan Yesus, itu adalah sebuah komitmen untuk menjadikan Dia yang paling utama, yang paling pokok, yang paling penting di dalam hidup kita. Yang lainnya itu tambahan. Yesus yang paling utama. Karena itu Matius 6 ayat 33 mengatakan, cari dahulu, bukan berkat Tuhan, cari dahulu Yesus dan kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu.
Jadi kalau kita mengatakan aku mau makan roti hidup, aku mau percaya kepada Yesus, dengan sadar kita mengatakan, Dialah yang terutama dalam hidupku, Dialah yang terpenting dalam hidupku, bukan yang lain-lainnya. Itu makan roti hidup. Yang keempat, yang terakhir, roti itu dibuat atau dibeli dari toko tadi. Tujuannya apa? Untuk dimakan, supaya yang makan dari lapar bisa kenyang. Jadi roti itu dibeli bukan untuk jadi pajangan di atas meja. Roti itu bukan dibeli untuk memenuhi kulkas. Roti juga bukan dibeli untuk pamer, aku punya roti. Atau aku bisa bikin roti. Bukan itu tujuannya. Roti itu tujuannya untuk dimakan. Yesus, roti hidup. Di akhir dari pasal ke-6, di akhir dari Yohanes 6, di bagian-bagian terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang makan tubuhku, yang makan dagingku, dan minum darahku, itu kiasan lain mengenai roti hidup, maka, kata Yesus, aku akan tinggal di dalam dia, dan dia tinggal di dalam aku. Itu kata Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Hubungan antara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu susah diilustrasikan. Kalau ada sahabat yang berjalan bersama, berdua, gambaran itu tidak cukup dalam untuk menggambarkan relasi orang percaya dan Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang sedang menjalin cinta, berjalan bergandengan tangan bersama-sama, itu pun tidak cukup dalam untuk menggambarkan relasi antara orang percaya dengan Tuhan Yesus. Karena relasi orang percaya dengan Tuhan Yesus itu bukan hanya dekat, bukan hanya bergandengan tangan, tapi menjadi satu. Dia tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita, kita tinggal di dalam Dia. Di hari-hari di mana kita banyak membicarakan mengenai social distancing, saya ingin mengatakan, saya ingin mengajarkan, firman Tuhan mengatakan, kalau kita mau punya kehidupan rohani yang sehat, maka kita harus menjadi satu dengan Tuhan. Tidak ada jaraknya. Atau dengan kata lain, kita boleh social distancing dengan orang lain di masa-masa yang seperti ini, tapi kita tidak pernah boleh social distancing dengan Tuhan. Atau bahkan dengan kata lain, percaya kepada Tuhan Yesus, berrelasi dengan Tuhan Yesus, itu artinya social distanceless dengan Tuhan. Tidak ada jarak. Dia di dalam aku di dalam dia, kata firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-6. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang mengikut kepada Tuhan Yesus, orang yang makan roti hidup itu bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang lain melihat hidup kita, mereka bisa berkata, oh ada Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dan orang-orang akan datang untuk menyembah Tuhan Yesus, datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, datang untuk memuliakan kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi saksinya, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Itulah roti hidup. Itulah arti makan roti hidup. Kita percaya kepada Yesus, Anak Allah yang hidup, yang berkuasa. Bukan kepada roti yang mati, tapi kepada Dia yang berkuasa, memberikan hidup yang kekal. Itulah janji firman Tuhan. Kita percaya dan ikut Dia dan taat kepada Dia. Bukan setengah-setengah, bukan tahunan, bukan bulanan, bukan mingguan, bukan harian, tapi continuously. Detik demi detik dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap keputusan kita. Percaya kepada Tuhan Yesus, makan roti hidup adalah menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, yang terpenting, yang paling pokok dalam kehidupan kita. Bukan lagi berkat Tuhan, bukan lagi kesembuhan, bukan lagi sukses sekolah, bukan lagi berhasil usaha, bukan lagi pekerjaan yang gajinya besar, tapi Yesus yang paling utama dari hidupku. Yesus yang harus dipancarkan dari hidupku,
bukan berapa banyak rumahku, bukan berapa banyak mobilku, bukan merek apa jam tanganku, dan bukan berapa kilo perhiasanku. Dan yang terakhir, makan roti hidup atau percaya kepada Tuhan Yesus adalah menjalin hubungan yang super erat, menjadi satu dengan Tuhan. Dia di dalam aku di dalam dia. Yesus adalah Raja, bukan di sana. Yesus adalah Raja, bukan di sana. Yesus adalah Raja, bukan di sana. Yesus adalah Raja yang harus berkuasa dan bertahta di dalam hati dan atas hidup kita. Itulah makan roti hidup. Membiarkan, mengizinkan, menyerahkan hidup kita supaya Tuhan yang memerintah menjadi Raja dan berkuasa. Dan dengan itu banyak orang akan datang percaya kepada Yesus dan memuliakan Dia. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan ajaib. Kebenaran Tuhan sungguh hidup. Tuhan memberkati.